Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Maulana dengan nomor BP 2112001 TKBN kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca massa dan energi tanpa reaksi kimia pada ekstraktor, absorben, dan kristalizer. Baiklah, yang pertama yaitu tentang ekstraktor. Di dalam ekstraktor digunakan bahan pelarut menguat, solvent yang berfungsi sebagai bahan ekstraktor. Pada dasarnya, bahan yang akan diekstraksi dicampur dengan bahan pelarut menguap sehingga cairan bahan akan didifusi keluar dari dalam sel melalui dinding sel dan bercampur dengan bahan pelarut menguap tersebut. Ekstraktor juga bisa disebut sebagai proses distilasi yang pada proses distilasi minyak atsiri, distilasi sederhana, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu gambar ekstraktor yaitu distilasi. Ini merupakan rangkaian set distilasi pada distilasi minyak atsiri. Selanjutnya itu absorber. Absorber merupakan salah satu alat yang sering ditemukan dalam industri. Tujuan dari absorpsi di industri adalah untuk menghilangkan suatu komponen dari campuran gas. Salah satu gas yang biasa dipisahkan dengan proses absorpsi adalah karbon dioksida CO2, karbon difusida CS2. Baiklah, ini merupakan salah satu alat absorben yaitu kolom absorpsi. Adalah suatu kolom atau tabung tempat terjadinya proses pengabsorpsian, penyerapan atau penggumpalan dari zat yang dilewatkan di kolom atau tabung tersebut. Prinsip kerjanya yaitu dengan komponen yang dimasukkan dari samping tabung yang akan terjadi pemisahan antara gas dan liquid, yang gas akan keluar melalui atas tabung dan liquid akan melalui bawah tabung. Selanjutnya yaitu kristalizer atau sering disebut dengan kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pembentukan kristal padat dari suatu larutan induk yang homogen. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam industri. Proses ini menghasilkan kemurnian pada produk hingga 100%. Prinsip pembentukan kristal adalah kondisi lewat jenuh untuk suatu larutan seperti larutan gula atau garam, atau juga lewat dingin untuk cairan seperti air atau lemak. Contoh proses kristalisasi yaitu pada gula pasir, kristal pupuk, lemak, protein, garam, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu rangkaian alat kristalisasi yang ada pada industri. Contoh soal ekstraktor yaitu 20 ml air teh asam butiran 0,1 mol diaduk dengan 10 ml eter setelah lapisan dipanaskan dan dititrasi, ternyata masih ada 0,5 mol asam butiran dalam larutan air. Yang ditanya yaitu berapa rasio distribusi dan persen ekstraksi. Penyelesaiannya yaitu 20 mili 0,1 mol HBT sama dengan 2 mol HBT. Tersisa dalam fase air yaitu 0,15 mol sama dengan 0,5 per 20 atau 0,025 mol. HBT dalam eter yaitu 1,5 mol mol sama dengan 1,5 per 10 sama dengan 0,15 mol. Dan dicari rasio distribusi dengan rumus D yaitu HBT dalam eter dibagi fase air.
yaitu 0,15 dibagi 0,025 dan didapat rasio distribusi yaitu 6. Untuk mencari persen ekstraksi yaitu dengan rumus E, yaitu 100 dikali rasio distribusi per rasio distribusi ditambah volume A per VB sama dengan 100 dikali 6 per 6 ditambah 20 per 10 dan didapat persen ekstraksi yaitu 75%. Ini merupakan salah satu soal tentang absorber, yaitu menghitung total ketinggian dari packing yang diperlukan untuk mencapai perpindahan sepenuhnya. Yang telah diketahui yaitu water system, SO2, laju alir molar cairan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu soal kristalizer. Contoh soal yaitu pada suhu 40 derajat Celcius, larutan garam memiliki konsentrasi 40%, sedangkan solubilitas garam pada suhu tersebut adalah 37 gram per 100 gram air. Yang ditanya yaitu jumlah garam yang mengkristal. Penyelesaiannya yaitu yang pertama dicari konsentrasi larutan yaitu 40 gram per 100 gram larutan. Yang kedua yaitu massa garam per gram air. Setelah itu mencari massa gram garam per 100 air dan titik jenuh larutan. Dan sehingga didapat kristal garam yaitu sebanyak 30 gram per 100 gram air. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.